Setiap hari, aku selalu dihina dan direndahkan oleh mertuaku karena aku mandul. Ku buat mertuaku malu saat aku pulang kampung setelah berhasil melahirkan anak pertama. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas, seolah-olah baru terjadi kemarin. Hari di mana aku, Sari, gadis desa biasa dari pinggiran kota Yogyakarta, resmi menjadi istri Raka, pria yang selama ini kucintai dengan sepenuh hati. Saat itu, langit begitu cerah, angin berembus lembut membawa aroma bunga melati yang sengaja disusun rapi di pelaminan kami. Semua orang tersenyum, tertawa, dan memberikan doa-doa terbaik bagi pernikahan kami. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Tatapan dingin Butini, ibu mertuaku. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku sudah merasakan bahwa ia tidak benar-benar menyukaiku. Bukan karena aku melakukan kesalahan apapun, tapi lebih karena statusku sebagai gadis desa. Aku tahu persis bagaimana cara pandangnya tentang wanita seperti aku. Kurang terdidik, kurang modern, dan tentu saja tidak cukup baik untuk anaknya. Meski Raka selalu membela dan menenangkanku, aku tetap merasa ada tembok besar yang sulit diruntuhkan antara aku dan keluarganya. Awal-awal pernikahan kami berjalan cukup lancar. Raka adalah suami yang penyayang dan pengertian. Ia selalu mendukungku dalam segala hal, bahkan ketika aku merasa canggung atau tidak nyaman saat berkunjung ke rumah mertua. Namun, semakin lama, tekanan mulai datang, terutama dari Butini. "Kapan kalian akan memberi aku cucu?" Itulah kalimat pertama yang sering ia ucapkan setiap kali aku dan Raka berkunjung ke rumahnya. Awalnya, pertanyaan itu terdengar biasa saja, hanya basa-basi belaka. Tapi lama-kelamaan, nada bicaranya semakin tajam, hampir seperti tuduhan. Ia tak pernah secara langsung mengatakan bahwa aku mandul, tapi caranya berbicara membuatku merasa seperti itulah yang ia maksud. "Aku sudah menikah 2 tahun," katanya suatu sore saat kami sedang minum teh bersama di ruang tamu. "Dan belum juga ada kabar gembira. Apa kalian tidak ingin punya anak? Atau mungkin ada masalah?" Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu ia bukan sedang bertanya, melainkan menyindir. 2 tahun memang waktu yang cukup lama untuk pasangan yang baru menikah, tapi bukan berarti aku tidak berusaha. Setiap bulan, aku selalu berdoa agar diberi momongan. Bahkan, aku dan Raka sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan beberapa kali. Hasilnya, semuanya normal. Dokter bilang, tinggal menunggu waktu saja. Tapi Butini tampaknya tidak peduli dengan semua itu. Raka mencoba menenangkan suasana. "Bu, jangan terlalu dipikirkan. Kami sedang berusaha. Yang penting, kami bahagia." "Bahagia tanpa anak? Apa artinya bahagia kalau rumah tanggamu kosong?" Butini menyahut cepat, nadanya keras dan menusuk. "Kalau kalian tidak bisa memberi aku cucu, apa gunanya kalian hidup bersama?" Aku meremas ujung bajuku, berusaha menahan emosi. Aku tahu aku harus sabar, tapi kata-katanya begitu menyakitkan. Bagaimana bisa ia menghakimi hubungan kami hanya karena kami belum dikaruniai anak? Bukankah kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak hanya bergantung pada kehadiran seorang bayi? Setelah pertemuan itu, aku semakin jarang berkunjung ke rumah mertua. Aku takut mendengar komentar-komentar pedas Butini yang semakin menyudutkanku. Raka sempat marah pada ibunya, tapi ia juga tak bisa sepenuhnya melawan. Ia tahu betapa keras kepala ibunya, dan ia tak ingin hubungan mereka rusak hanya karena masalah ini. Namun, meski aku berusaha menghindar, omongan Butini tetap sampai ke telingaku. Ia mulai membicarakanku kepada tetangga-tetangga sekitar. "Sari, itu baik, tapi sayang sekali ya. Sudah 2 tahun menikah tapi belum juga hamil. Mungkin ada yang salah dengannya," katanya suatu hari ketika aku tak sengaja mendengarnya dari balik pintu. Hatiku remuk redam mendengar kata-kata itu. Aku merasa seperti seekor burung dalam sangkar yang dipermalukan oleh pemiliknya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukanlah wanita mandul seperti tuduhannya. Tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Tekanan mental yang kurasakan semakin berat, hingga kadang-kadang aku merasa depresi. Suatu malam, aku menangis di pelukan Raka.
Aku capek, Kak, ujarku lirih. Aku capek mendengar semua omongan ibumu. Aku takut kalau aku memang tidak bisa punya anak. Raka membelai rambutku dengan lembut. Jangan percaya omongan ibuku, sayang. Kita tahu bahwa kita sedang berusaha. Jangan biarkan kata-katanya mempengaruhi pikiranmu. Kita pasti bisa melewati ini bersama. Aku mengangguk, meski dalam hati aku masih ragu. Aku tahu Raka mencintaiku, tapi aku juga tahu bahwa tekanan dari keluarganya tidak akan berhenti begitu saja. Aku butuh sesuatu yang bisa mengubah keadaan, sesuatu yang bisa membuat Butini berhenti menghinaku. Tapi apa? Itulah pertanyaan yang terus menghantui pikiranku selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya, sebuah ide muncul di benak Raka. Ide yang akan mengubah hidup kami selamanya. Tekanan dari Butini semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Awalnya, sindiran-sindirannya hanya terbatas pada percakapan di rumah. Tapi lama-lama ia mulai membicarakanku di depan orang lain. Bahkan tetangga-tetangga yang sering berkumpul di warung kopi atau saat arisan. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa iba, seolah-olah aku adalah wanita gagal yang tak mampu memenuhi tugas utamaku sebagai seorang istri. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang rumah mertua, aku mendengar suara Butini dari ruang tamu. Ia sedang ngobrol dengan beberapa ibu-ibu tetangga. Aku tidak sengaja mendengarnya karena pintu belakang sedikit terbuka dan suaranya cukup keras untuk sampai ke telingaku. Anak saya sudah 2 tahun menikah, tapi belum juga ada kabar gembira, katanya dengan nada tinggi, seperti biasa. Saya khawatir kalau ada yang salah dengan Sari. Mungkin dia... Ya, kalian tahu maksud saya. Aku menghentikan gerakan tanganku di ember cucian. Jantungku berdegup kencang, rasanya seperti ada beban berat yang menekan dadaku. Kata-kata itu begitu menyakitkan, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa selain diam dan mendengarkan. Salah satu tetangga mencoba menenangkan Butini, tapi ia malah melanjutkan omongannya dengan lebih pedas. Kalau begini terus, bagaimana nasib Raka? Apa dia harus menunggu sampai tua hanya untuk punya anak? Kalau memang Sari tidak bisa memberinya, momongan. Lebih baik mereka cerai saja daripada hidup tanpa keturunan. Aku tak kuasa menahan air mata. Tubuhku gemetar hebat. Dan aku buru-buru masuk ke kamar mandi agar tak ada yang melihatku menangis. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Bagaimana bisa seorang ibu mengatakan hal seperti itu tentang menantunya sendiri? Apakah ia benar-benar tak peduli bahwa perkataannya bisa melukai hatiku? Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh kata-kata Butini yang menusuk-nusuk. Aku merasa seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar. Tak bisa keluar, tapi juga tak bisa bernapas dengan lega. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar bermasalah? Apakah aku pantas disalahkan atas semua ini? Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengan Raka. Aku ingin ia tahu betapa berat tekanan yang kurasakan. Meski aku tahu ia juga tak bisa sepenuhnya melawan ibunya. Saat itu, kami sedang duduk di meja makan. Sarapan bersama dalam keheningan. Kak, panggilku pelan. Suaraku bergetar. Aku ingin bicara sesuatu. Raka menatapku dengan ekspresi khawatir. Ada apa, sayang? Aku menunduk, tak berani menatap matanya. Aku tak tahan lagi dengan semua ini. Omongan ibumu, aku merasa seperti aku bukan siapa-siapa di matanya. Seperti aku ini hanya beban bagi keluarga kita. Raka menghela napas panjang. Ia tahu persis apa yang kumaksud. Maafkan ibuku, sayang. Aku tahu ia terlalu keras kepala dan tradisional. Tapi aku janji, aku akan selalu ada di sisimu. Kita pasti bisa melewati ini bersama. Aku mengangguk, meski dalam hati aku masih ragu. Aku tahu Raka mencintaiku, tapi tekanan dari keluarganya tidak akan berhenti begitu saja. Aku butuh solusi yang lebih konkret, sesuatu yang bisa membuat kami lepas dari semua ini. Beberapa hari kemudian, Raka datang dengan sebuah ide. Kami sedang duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Suasana hening, hanya ada suara, jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Sayang, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Bagaimana kalau kita pindah ke Jakarta? Aku menoleh padanya, bingung.
Jakarta? Maksudmu merantau? Iya, jawabnya mantap. Aku sudah dapat tawaran pekerjaan di sana. Gajinya lumayan, dan kita bisa mulai hidup baru tanpa campur tangan keluarga. Di sana, kita bisa lebih bebas, tidak perlu mendengar omongan ibuku lagi. Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan usulnya. Memang benar, tinggal jauh dari keluarga mungkin bisa menjadi solusi. Tapi meninggalkan desa tempat aku dibesarkan bukanlah keputusan yang mudah. Aku tahu ini adalah langkah besar, tapi aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus-menerus hidup dalam tekanan. Baiklah, kataku akhirnya. Kalau itu yang terbaik untuk kita, aku setuju. Keputusan itu tentu saja ditentang oleh Butini. Ketika kami memberitahunya rencana kami, ia langsung marah besar. Kalian mau pergi ke Jakarta? Untuk apa? Apa kalian pikir hidup di sana akan lebih baik daripada di sini? Bu, kami hanya ingin mencoba hidup mandiri, kata Raka dengan tenang. Di sana, kami bisa lebih fokus pada karir dan masa depan kami. Tapi bagaimana dengan anak? Apa kalian akan menyerah begitu saja? Butini balas bertanya. Nadanya penuh kemarahan. Kami tidak menyerah, Bu. Kami hanya ingin mencoba cara lain, sahut Raka, masih berusaha sabar. Butini tak berkata apa-apa lagi, tapi aku bisa melihat kemarahan di matanya. Ia tampak sangat kecewa, tapi kami tetap teguh pada keputusan kami. Beberapa minggu kemudian, kami mengemas barang-barang kami dan naik bus menuju Jakarta, meninggalkan desa dan semua kenangan pahit di sana. Perjalanan ke Jakarta terasa panjang, tapi aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, aku merasa bebas. Meski masa depan masih penuh ketidakpastian, aku yakin bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Aku dan Raka akan memulai hidup baru, tanpa tekanan dari siapapun. Namun, di balik rasa lega itu, ada juga sedikit keraguan. Akankah kami benar-benar bisa bahagia di kota besar ini? Akankah aku akhirnya bisa membuktikan bahwa aku bukanlah wanita mandul seperti tuduhan Butini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kehidupan di Jakarta jauh berbeda dari apa yang pernah kujalani di desa. Segalanya terasa lebih cepat, lebih ramai, dan kadang-kadang membuatku kewalahan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku merasa lega. Tidak ada lagi Butini yang menghina atau menyindirku. Di sini, aku dan Raka bisa menjalani hidup kami tanpa campur tangan orang lain. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, dengan 2 kamar tidur dan dapur mini yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski sederhana, tempat ini terasa seperti rumah bagi kami. Raka bekerja sebagai pegawai konstruksi di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaannya cukup melelahkan, tapi ia selalu pulang dengan senyum lebar di wajahnya. Ia bilang, gaji yang ia dapatkan di Jakarta jauh lebih besar dibandingkan ketika ia bekerja di Yogyakarta. Aku sendiri memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan agar bisa membantu meringankan beban finansial kami. Setelah beberapa minggu mencari, aku akhirnya mendapat pekerjaan sebagai guru les privat untuk anak-anak TK di lingkungan sekitar. Jam kerjaku fleksibel, sehingga aku masih bisa mengurus rumah tangga sambil bekerja. Hidup kami mungkin tidak mewah, tapi kami bahagia. Tak ada lagi omongan menyakitkan dari Butini, tak ada lagi tatapan iba dari tetangga-tetangga. Di sini, kami hanya berdua, aku dan Raka, dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa tenang. Namun, meskipun kami berusaha menikmati kehidupan baru ini, ada satu hal yang masih menjadi harapan kami: memiliki anak. Setiap malam, setelah seharian bekerja, aku dan Raka sering duduk bersama di sofa kecil di ruang tamu, berbicara tentang masa depan. Bagaimana kalau kita coba lagi? Kata Raka suatu malam. Nada suaranya penuh harap. Mungkin sekarang waktunya sudah tepat. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku masih ragu. Sudah 2 tahun lebih kami menikah, dan belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Meski dokter bilang semuanya normal, aku tak bisa sepenuhnya yakin bahwa tubuhku benar-benar siap. Tapi aku juga tak ingin menyerah begitu saja. Jadi, kami memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini dengan hati yang lebih ringan dan tanpa tekanan dari siapapun.
Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan kami berjalan seperti biasa. Aku terus bekerja sebagai guru les, sementara Raka sibuk dengan proyek-proyek di kantor. Namun, suatu pagi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Aku merasa tubuhku sedikit berbeda. Perutku terasa lebih kembung dari biasanya, dan aku sering merasa mual saat bangun tidur. Awalnya, aku mengira itu hanya karena kelelahan, atau mungkin efek dari makanan yang kurang cocok. Tapi lama-lama, gejala-gejala itu semakin jelas. Apa aku flu? Gumamku pada diri sendiri suatu pagi, saat aku hampir muntah, setelah mencium aroma kuah sayur yang sedang kumasak. Raka yang melihatku langsung khawatir. "Sayang, kamu kenapa? Apa kamu sakit?" Aku menggeleng. "Entahlah, Kak. Aku cuma merasa aneh belakangan ini." "Kalau begitu, sebaiknya kamu istirahat dulu. Nanti aku belikan obat di apotek," katanya sambil memegang pundakku. Tapi di tengah rasa penasaranku, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Sudah hampir 2 bulan aku tak mengalami menstruasi. Aku sempat mengabaikannya karena pikiranku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Namun, sekarang, ketika semua gejala ini mulai bermunculan, aku tak bisa lagi mengabaikannya. Apa mungkin gumamku pelan, hampir tak terdengar. Malam itu, aku memutuskan untuk membeli tes kehamilan di apotek terdekat. Aku tak memberitahu Raka karena aku tak ingin membuatnya berharap dulu sebelum ada kepastian. Ketika aku sampai di apartemen, aku langsung masuk ke kamar mandi dan mengikuti petunjuk penggunaan alat tersebut. Hati kecilku berdoa, berharap hasilnya positif. Beberapa menit kemudian, aku melihat garis-garis di layar kecil itu. Positif. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Air mata langsung mengalir deras di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan yang tak terkira. Aku hamil. Setelah bertahun-tahun menunggu, setelah semua hinaan dan tekanan dari Bu Tini, akhirnya aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa memiliki anak. Aku keluar dari kamar mandi dengan langkah gemetar, masih memegang alat tes kehamilan itu di tanganku. Raka yang sedang duduk di sofa langsung menoleh padaku, tampak khawatir melihat ekspresiku. "Sayang, ada apa? Kamu baik-baik saja?" tanyanya, berdiri dan mendekatiku. Aku tersenyum lebar, meski air mata masih mengalir di pipiku. "Kak, lihat ini," kataku sambil menunjukkan alat tes kehamilan itu padanya. Raka terdiam sejenak, matanya membelalak tak percaya. Lalu, dengan cepat ia meraihku dan memelukku erat-erat. "Benarkah ini? Kita akan punya bayi?" Aku mengangguk. Tak mampu berkata apa-apa lagi. Kami berpelukan lama, menikmati momen kebahagiaan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti seorang pemenang. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan wanita mandul seperti tuduhan Bu Tini. Aku bisa hamil, dan aku akan menjadi seorang ibu. Beberapa hari kemudian, kami memutuskan untuk memeriksakan kondisiku ke dokter kandungan. Dokter memastikan bahwa aku benar-benar hamil, dan usia kandunganku sekitar 8 minggu. Kabar itu membuat kami semakin bahagia. Raka bahkan langsung membeli beberapa buku tentang kehamilan dan cara merawat bayi. Ia begitu antusias, seolah-olah ia sudah tak sabar menunggu kedatangan si kecil. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus terngiang di pikiranku. Bu Tini. Bagaimana reaksinya jika ia tahu bahwa aku hamil? Apakah ia akan merasa malu atas semua omongannya yang menyakitkan di masa lalu? Pikiran itu membuatku tersenyum tipis. Mungkin inilah saatnya bagiku untuk membuktikan bahwa aku bukanlah wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Selama 9 bulan kehamilanku, aku menjalani kontrol rutin ke dokter dan merawat diri dengan baik. Raka selalu mendampingiku, memastikan bahwa aku dan bayi dalam kandunganku sehat. Kami juga mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk si kecil, mulai dari baju bayi hingga perlengkapan tidur. Setiap kali aku merasa lelah atau cemas, Raka selalu ada di sisiku, memberikan dukungan dan semangat. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Setelah proses persalinan yang cukup panjang, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Saat pertama kali melihat wajahnya, aku tak bisa
menahan air mata kebahagiaan. Raka juga tak kalah emosional. Ia memegang tangan kecil bayi itu dengan penuh kasih sayang. Namanya Aditya, kataku pelan, saat Raka menatapku dengan senyum lebar. Artinya matahari, dia adalah harapan baru bagi kita. Raka mengangguk setuju. Aditya, nama yang sempurna untuk anak kita. Setelah Aditya lahir, kami memutuskan untuk tinggal di Jakarta selama beberapa bulan agar aku bisa pulih sepenuhnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu rencana yang mulai terbentuk di benak kami pulang kampung. Kami ingin menunjukkan kepada keluarga besar, terutama Bu Tini, bahwa kami berhasil melewati semua rintangan dan membuktikan bahwa aku bukanlah wanita mandul seperti tuduhannya. Kita harus pulang, sayang, kata Raka suatu malam saat kami sedang duduk bersama Aditya yang tertidur di pangkuanku. Saatnya kita membuktikan bahwa kita bisa bahagia tanpa tekanan dari siapapun. Aku tersenyum, mengangguk pelan. Ya kak, saatnya kita membuat Bu Tini malu atas semua omongannya. Aditya tumbuh dengan cepat, dan setiap hari bersamanya adalah anugerah yang tak tergantikan. Meski hidup di Jakarta penuh tantangan, kehadirannya membawa cahaya baru dalam rumah tangga kami. Setiap kali ia tersenyum atau tertawa kecil, rasanya semua lelah dan perjuangan selama ini langsung lenyap. Raka juga semakin menyayangi Aditya. Ia sering menggendongnya sambil bernyanyi pelan-pelan. Bahkan ketika Aditya masih terlalu kecil untuk memahami apa yang dikatakannya. Kami berdua merasa seperti sedang menjalani mimpi yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun kebahagiaan kami begitu besar, ada satu hal yang terus terngiang di pikiranku. Bu Tini. Aku tak bisa melupakan semua kata-katanya yang menyakitkan, semua hinaan yang pernah ia lontarkan padaku. Setiap kali aku memandangi wajah mungil Aditya, aku merasa semakin yakin bahwa inilah saatnya bagiku untuk membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Aku ingin Bu Tini melihat sendiri bahwa aku berhasil menjadi seorang ibu, sesuatu yang dulu ia ragukan sepenuhnya. Kak, aku rasa sudah waktunya kita pulang kampung, kataku suatu malam, saat kami sedang duduk bersama Aditya yang sudah mulai belajar berguling di karpet kecil di ruang tamu. Raka menoleh padaku, tampak sedikit terkejut. Sekarang, Aditya masih kecil, sayang. Apakah tidak terlalu dini? Aku menggeleng pelan. Tidak, Kak. Dia sudah 6 bulan sekarang. Lagi pula, aku ingin keluarga kita tahu bahwa kita baik-baik saja. Bahwa kita bahagia, dan bahwa aku bukan wanita mandul seperti yang mereka tuduhkan. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Kapan kita berangkat? Akhir pekan depan, jawabku, mantap. Aku sudah memesan tiket bus. Kita bisa tinggal di rumah orang tuaku selama beberapa hari. Mereka pasti senang bertemu Aditya. Rencana itu membuatku merasa tegang sekaligus bersemangat. Di satu sisi, aku tak sabar untuk melihat reaksi Bu Tini ketika ia melihat Aditya. Di sisi lain, aku juga khawatir apakah kunjungan ini akan memicu konflik baru. Namun aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku tak bisa terus-menerus lari dari masa lalu. Sudah waktunya aku menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Perjalanan ke Yogyakarta terasa panjang, terutama karena Aditya masih kecil dan mudah rewel di perjalanan. Tapi untungnya, ia tidur sebagian besar waktu, sehingga aku dan Raka bisa sedikit bersantai. Ketika bus akhirnya sampai di terminal, hatiku mulai berdebar-debar. Aku tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, aku akan bertemu lagi dengan Bu Tini. Pertemuan ini akan menjadi momen penentu. Momen di mana aku akan membuktikan bahwa aku bukanlah wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Kami tiba di rumah orang tuaku sore itu. Ayah dan ibuku menyambut kami dengan hangat, terutama saat mereka melihat Aditya. Mata mereka langsung berbinar-binar, dan mereka tak henti-hentinya memuji betapa lucu dan sehatnya cucu pertama mereka. Anakmu tampan sekali, Sari, kata ibuku sambil menggendong Aditya dengan penuh kasih sayang. Kamu dan Raka pasti bangga sekali. Aku tersenyum, merasa lega melihat reaksi positif dari orang tuaku. Mereka tak pernah memberikan tekanan seperti yang dilakukan Bu Tini. Justru, mereka selalu mendukungku.
bahkan ketika aku belum hamil. Sekarang, melihat mereka begitu bahagia dengan kehadiran Aditya, aku merasa semakin kuat untuk menghadapi Bu Tini. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk berkunjung ke rumah mertua. Hatiku berdegup kencang saat mobil yang kami sewa memasuki desa tempat Bu Tini tinggal. Aku bisa melihat beberapa tetangga yang dulu sering mendengar omongan Bu Tini tentangku. Beberapa dari mereka melambaikan tangan, tampak penasaran dengan kedatangan kami. Ketika kami sampai di depan rumah Bu Tini, ia sudah menunggu di pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada sedikit kecanggungan di wajahnya, tapi ia mencoba tersenyum saat kami turun dari mobil. "Selamat datang," katanya pelan. Nada suaranya terdengar formal. "Lama tak bertemu." "Iya, Bu," jawabku sopan, meski dalam hati aku merasa tegang. "Ini Aditya, anak kami." Bu Tini menatap Aditya dengan mata melebar. Ia tampak terkejut, mungkin karena tak menyangka bahwa aku benar-benar memiliki anak. Raka kemudian menggendong Aditya dan mendekatkannya pada Bu Tini. "Inilah cucumu, Bu," kata Raka dengan nada tenang namun tegas. "Aditya, dia lahir 6 bulan yang lalu." Bu Tini tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Aditya dengan ekspresi kosong, seolah-olah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa detik kemudian, ia mencoba tersenyum tipis. "Bagus sekali," katanya pelan, suaranya terdengar agak gemetar. "Kalian pasti sangat bahagia." Aku tersenyum, meski dalam hati aku merasa puas melihat reaksinya. "Ya, Bu, kami sangat bahagia. Terima kasih atas doa-doa Anda." Setelah itu, suasana menjadi sedikit canggung. Kami masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Bu Tini tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tak bisa. Beberapa tetangga yang penasaran mulai datang, ingin melihat Aditya. Mereka memuji betapa tampannya bayi itu. Dan aku bisa melihat dari sudut mataku bahwa Bu Tini semakin canggung. "Jadi, bagaimana kehidupan kalian di Jakarta?" tanya Bu Tini akhirnya, mencoba memecah keheningan. "Baik, Bu," jawab Raka. "Kami bekerja keras. Dan alhamdulillah sekarang kami bisa hidup mandiri, tanpa bergantung pada siapapun." Bu Tini mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat ada rasa malu di matanya. Ia tahu persis bahwa perkataannya dulu salah, tapi ia tak bisa mengatakannya secara terang-terangan. Aku memutuskan untuk tidak menyinggung masalah itu lebih jauh. Biarlah ia merasakan sendiri kesalahannya. Beberapa hari kemudian, kami mengadakan acara kecil-kecilan di rumah orang tuaku untuk memperkenalkan Aditya kepada keluarga besar. Semua orang hadir, termasuk Bu Tini. Acara itu berlangsung meriah, dan banyak yang memuji betapa lucunya Aditya. Aku bisa melihat bahwa Bu Tini hanya diam di sudut ruangan, tampak canggung dan tak banyak bicara. Di tengah acara, aku berdiri dan berbicara singkat kepada semua orang. "Terima kasih banyak atas sambutan hangat kalian," kataku dengan suara mantap. "Kami sangat bahagia bisa berbagi kebahagiaan ini dengan kalian semua. Kami tahu bahwa perjalanan kami tidak mudah, tapi kami percaya bahwa cinta dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil manis." Aku melirik Bu Tini saat mengucapkan kalimat terakhir itu. Ia menunduk, mungkin merasa malu. Aku tak ingin menyudutkannya lebih jauh, tapi aku ingin ia tahu bahwa aku bukanlah wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Setelah acara selesai, Bu Tini mendekatiku dengan langkah ragu-ragu. "Sari," katanya pelan, suaranya terdengar berbeda dari biasanya. "Maafkan aku atas semua yang telah aku katakan dulu. Aku salah." Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang adalah kami bahagia, dan Aditya adalah bukti bahwa kami bisa melewati semua rintangan." Bu Tini mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di balik sikap kerasnya. Mungkin ia hanya butuh waktu untuk menerima bahwa kebahagiaan sebuah keluarga tidak selalu bergantung pada tradisi atau norma-norma lama. Setelah kunjungan kami ke desa, aku merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini menekan pundakku akhirnya terangkat. Bu Tini tak lagi mengucapkan kata-kata menyakitkan seperti dulu. Bahkan, ia mulai berusaha lebih ramah kepada Aditya,
meski caranya masih terlihat canggung dan kaku. Aku tahu bahwa permintaan maafnya di acara keluarga itu bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Ia adalah wanita keras kepala yang sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional. Jadi melihatnya mengakui kesalahannya adalah langkah besar baginya. Namun, meskipun hubungan kami dengan Butini mulai membaik, aku tak ingin terlalu lama tinggal di desa. Jakarta adalah rumah kami sekarang, tempat di mana kami bisa hidup tanpa tekanan dari siapapun. Setelah beberapa hari berkunjung, kami memutuskan untuk kembali ke apartemen kami di Jakarta. Kami membawa serta kenangan manis tentang pertemuan, keluarga dan rasa lega karena telah membuktikan diri kepada Butini. Kehidupan di Jakarta berjalan seperti biasa, tapi kali ini ada perasaan baru yang menyelimuti hatiku. Kebanggaan. Aku tak lagi merasa rendah diri atau takut akan omongan orang lain. Aku telah membuktikan bahwa aku mampu menjadi seorang ibu, dan aku tak perlu lagi mendengarkan hinaan dari siapapun. Raka juga semakin bangga padaku. Ia sering mengatakan bahwa aku adalah wanita terkuat yang pernah ia kenal. "Sayang, kamu hebat sekali," katanya suatu malam, saat kami sedang duduk bersama Aditya, yang sudah mulai belajar duduk sendiri. "Kamu sudah melewati semua rintangan ini dengan kepala tegak. Aku benar-benar bangga padamu." Aku tersenyum, merasa hangat mendengar pujian itu. "Kita berhasil melewatinya bersama, Kak. Kamu juga selalu ada di sisiku, memberikan dukungan." Raka mengangguk, lalu meraih tanganku. "Dan kita akan terus menjalani hidup ini bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya berdua." Aditya tertawa kecil, seolah-olah ia mengerti apa yang sedang kami bicarakan. Aku dan Raka tertawa, merasa bahagia dengan momen sederhana ini. Hidup kami mungkin tidak sempurna, tapi bagi kami, inilah kebahagiaan sejati. Beberapa bulan kemudian, Aditya mulai tumbuh semakin aktif. Ia sudah bisa merangkak dan mencoba berdiri dengan bantuan kursi. Setiap kali ia berhasil melakukan sesuatu yang baru, aku merasa seperti sedang menyaksikan keajaiban kecil dalam hidupku. Aku juga mulai kembali bekerja sebagai guru les privat, meski jam kerjaku lebih fleksibel, agar aku bisa tetap mengurus Aditya. Suatu sore, saat aku sedang mengajar salah satu muridku di ruang tamu, Aditya tiba-tiba datang merangkak ke arahku. Muridku, seorang anak kecil berusia 5 tahun, langsung tertawa melihat tingkah lucu Aditya. "Bu guru, adiknya lucu sekali," katanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum, merasa bangga melihat betapa banyak orang yang menyukai Aditya. "Iya, dia memang anak yang baik," jawabku sambil mengelus kepala Aditya lembut. Setelah selesai mengajar, aku duduk di sofa kecil di ruang tamu, memandangi Aditya yang sedang asik bermain dengan mainan kayunya. Aku merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Dulu, aku merasa seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar, tak bisa bernapas dengan lega. Sekarang, aku merasa seperti seekor burung yang akhirnya dilepaskan ke alam bebas. Bebas untuk mengepakkan sayap dan menjalani hidup dengan cara yang aku inginkan. Raka pulang lebih awal hari itu, membawa kabar gembira. "Sayang, aku dapat promosi di kantor," katanya dengan wajah berbinar. Aku langsung berdiri, merasa senang mendengar kabar itu. "Benarkah? Selamat, Kak. Itu kabar yang luar biasa." "Iya, dan aku juga sudah membeli tiket untuk liburan keluarga bulan depan. Kita akan pergi ke Bali," tambahnya dengan senyum lebar. Aku tak bisa menahan kebahagiaan. "Wah, Aditya pasti senang sekali." Kami berpelukan erat, merayakan semua pencapaian yang telah kami raih bersama. Meski perjalanan kami tak selalu mulus, kami berhasil melewati semuanya dengan cinta, kesabaran, dan kerja keras. Malam itu, setelah Aditya tertidur, aku duduk di balkon apartemen kami, menikmati angin malam yang sejuk. Aku memandangi langit yang dipenuhi bintang, merenung tentang semua yang telah terjadi. Dulu, aku merasa seperti wanita gagal yang tak pantas dicintai. Sekarang, aku tahu bahwa aku adalah wanita yang kuat, yang mampu menghadapi segala rintangan demi kebahagiaan keluargaku. Aku tak lagi membenci Butini.
Aku tahu bahwa ia hanya terjebak dalam nilai-nilai tradisional yang begitu kuat di benaknya. Mungkin suatu hari nanti, ia akan benar-benar menerima kami sepenuhnya. Tapi, untuk saat ini, aku cukup puas dengan apa yang telah kami capai. Aku telah membuktikan bahwa aku bukanlah wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Terima kasih Tuhan, gumamku pelan, sambil memejamkan mata. Untuk semua yang telah Engkau berikan pada kami. Hidup kami mungkin masih penuh tantangan, tapi aku tahu bahwa kami akan selalu melewatinya bersama-sama. Aku, Raka, dan Aditya. Kami adalah keluarga kecil yang bahagia, dan itulah yang paling penting.